Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudaraku, puji nama Tuhan. Saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam tayangan edukasi Kristen. Tayangan yang secara khusus diperuntukkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama tentang dosa Akan. Yosua pasal 7 mengantar kita pada sebuah perubahan besar dalam kemajuan Israel di tanah perjanjian. Hingga saat ini bangsa tersebut telah setia menjalankan perintah Tuhan dan menerima kemenangan serta berkat yang besar. Namun demikianlah permulaan Yosua pasal 7. Bangsa Israel melanggar janji dengan mengambil barang-barang yang telah dikhususkan karena Akan, anak Karmi, anak Sabdi, anak Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang telah dikhususkan itu. Kemudian marahlah Tuhan kepada bangsa Israel. Yosua pasal 7 ayat 1. Barang-barang yang terkutuk merujuk kepada barang-barang yang diperuntukkan dan dipersembahkan bagi Allah Israel, baik untuk keperluan ritual khusus maupun untuk dimusnahkan. Kita bisa lihat dalam Imamat pasal 27 ayat 28 atau Ulangan pasal 2 ayat 34. Harta yang diperoleh dari penaklukan Yeriko seperti perak, emas, dan barang berharga lainnya harus disimpan dalam harta Tuhan. Yosua pasal 6 ayat 17-21. Dari semua berhala segala sesuatu di kota itu harus dihancurkan. Yosua pasal 6 ayat 24. Kecuali Rahab dan keluarganya. Penduduk dilarang untuk mengambil barang apapun dari Yeriko untuk kepentingan pribadi mereka. Perintah Yosua sangat jelas dan tegas. Jangan mengambil apapun dari barang-barang yang sudah dikhususkan setelah mengkhususkannya, sehingga menyebabkan kerusakan bagi perkemahan orang Israel dan menyengsarakan mereka. Yosua pasal 6 ayat 18. Akan, yang namanya berarti kesedihan, melanggar perintah tersebut dengan mengambil beberapa barang yang dipersembahkan. Akan tidak mengikuti apa yang dia ketahui sebagai kehendak Tuhan dan berdasarkan pengakuannya, mengambil beberapa barang jarahan yang dilarang untuk dirinya. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu ada jubah indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, serta satu batang emas seberat 50 sikal. Aku menginginkannya, maka aku ambil. Semuanya itu aku sembunyikan dalam kemahku di dalam tanah, dan perak itu di bagian bawah. Yosua pasal 7 ayat 21. Tuhan menyebut pelanggaran Akan sebagai noda di tengah-tengah orang Israel. Saudara bisa perhatikan ayat 15. Dan akibat pelanggaran itu, Israel mengalami kekalahan di Ai. Hal pertama yang kita perhatikan dari tindakan Akan yang mengambil barang-barang terkutuk adalah sikap Tuhan terhadap pelanggaran. Tuhan murka karena ketidakpatuhan Akan. Namun kemarahannya tidak hanya ditujukan kepada individu itu, melainkan juga kepada seluruh bangsa Israel. Tuhan meminta akuntabilitas dari bangsa itu sebagai suatu kesatuan, termasuk Yosua dan para pemimpin Israel. Mengapa Allah melakukan hal ini? Sebab Israel merupakan satu bangsa, satu keluarga, di bawah naungan Allah yang hidup. Keluaran pasal 19 ayat 5-6 dan Pengkhotbah pasal 9 ayat 18. Semua anggota terikat dalam perjanjian dengan Tuhan. Saat salah satu anggota melanggar kesepakatan, maka semua anggota keluarga dengan Tuhan pun terputus. Keterikatan yang serupa juga terjadi di antara orang-orang beriman saat ini. Kita bersama-sama menjadi satu tubuh, dan kepala kita adalah Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 12 ayat 12-31. Saat salah satu anggota tubuh berbuat dosa, akibatnya tidak hanya dirasakan oleh orang itu saja. Dalam peristiwa Akan, 36 prajurit yang bukan bagian dari pemberontakannya
tewas dalam pertempuran di Ai. Rasul Paulus menerapkan prinsip ini kepada gereja Perjanjian Baru. Tidakkah kamu tahu bahwa sedikit ragi akan memfermentasi seluruh adonan? 1 Korintus pasal 5 ayat 6. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita merupakan satu kesatuan. Kita adalah milik satu sama lain. Kita saling memerlukan. Dan apa yang terjadi pada salah satu dari kita berdampak pada kita semua. Oleh karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota ikut menderita, dan semua anggota bersama-sama bersukacita. 1 Korintus pasal 12 ayat 26. Prinsip yang serupa tampak dalam pemberontakan Adam dan Hawa yang berdosa, yang berdampak pada seluruh umat manusia. Dosa manusia pertama mengakibatkan kejatuhan dari seluruh umat manusia, mengakhiri hubungan sempurna yang seharusnya dinikmati setiap orang dengan Tuhan. Kita salah jika beranggapan bahwa dosa kita hanya berpengaruh pada diri sendiri. Pelanggaran kita mengakibatkan bencana bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, termasuk mereka yang tidak bersalah. Catatan akan mengenai pengambilan akan barang-barang terkutuk menunjukkan bagaimana dosa merebak pada satu pribadi menuju pada satu bangsa, dan bagaimana dosa itu mulai menjalar pada satu pribadi yang bernama Akan. Dengan ungkapannya sendiri, ia melihat, ia mengidamkan, ia mengambil, dan ia menyembunyikan jejaknya. Yosua pasal 7 ayat 21. Matthew Poole dari abad ke-17 dengan baik menjelaskan kemajuan dari dosa Akan. Dosa berawal dari pandangannya yang membiarkannya melihat dan fokus pada barang-barang itu, yang membangkitkan keinginannya dan membuatnya mendambakan barang-barang barang-barang tersebut. Kemudian keinginan itu mendorongnya untuk bertindak dan memaksanya mengambil barang-barang itu. Setelah mengambil, ia bertekad untuk menyimpannya, dan untuk itu ia menyembunyikan barang-barang tersebut di dalam. Cerita Akan juga mengajarkan kita bahwa Allah tidak membiarkan kesalahan terlewat dari ganjaran dari antara umat perjanjiannya. Akan coba menyembunyikan kesalahannya. Namun apa yang tersembunyi di mata manusia tetap diketahui oleh Tuhan. Kita tidak bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita dari Bapa Surgawi yang sangat maha tahu dan mengetahui. Tindakan satu individu dapat mengancam keselamatan seluruh bangsa. Seluruh umat Israel belajar dari tindakan Akan yang mengambil barang-barang terkutuk. Kemudian daripada itu, Tuhan menginstruksikan kepada kaum Israel untuk menyucikan dirinya, suku demi suku, kaum demi kaum, keluarga demi keluarga. Setiap individu harus mengeksplorasi hatinya, membersihkan hidupnya, dan menyerahkan dirinya di hadapan Tuhan. Pada waktu itu, anugerah Tuhan diberikan kepada setiap individu untuk penghapusan dosa. Akan beserta keluarganya ditentukan sebagai pihak yang bersalah dan tidak bertobat, lalu dijatuhi hukuman mati. Yosua pasal 7 ayat 14 sampai 24. Selanjutnya, Tuhan tidak marah dan murka lagi kepada Israel. Perjanjian Tuhan dengan umatnya diperbarui. Nasib Akan menggambarkan kebenaran dari Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Tetapi setiap orang dicobai oleh hasratnya sendiri, karena ia ditarik dan tertarik olehnya. Dan ketika hasrat itu telah terwujud, ia menghasilkan dosa. Dan ketika dosa itu telah sempurna, ia menghasilkan kematian. Kisah Akan yang mengambil barang-barang terkutuk menunjukkan bahwa dosa dapat merusak dan menghancurkan kehidupan manusia. Dalam kesuciannya, Tuhan tidak akan menerima dosa dari antara orang-orangnya. Namun dalam kasih-Nya, Tuhan mengajak kita untuk bertobat
dan memaafkan, agar hubungan kita dengannya dapat diperbarui lagi. Baiklah saudara, apa yang bisa saya bagikan tentang dosa akan. Kiranya Tuhan memberkati.